Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah kita, yaitu terkait dengan fisika 2. Jadi kuliah kita pada hari ini adalah fisika 2. Nah, fisika 2 itu adalah kuliah lanjutan pada semester 1. Ya. Semester 1 Anda sudah melaksanakan kuliah fisika 1. Nah, sekarang kita masuk pada kuliah fisika 2. Nah, di fisika 2 ini nanti apa saja sih yang nanti perlu kita bahas ya? Apa saja yang nanti perlu Anda siapkan untuk mengikuti kuliah ini? Nah, sehingga nanti ya kuliah kita bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri. Ini nama saya ya. Nama saya ini ya. Nama saya di sini sudah saya tuliskan. Ini nama saya. Kalau nama lengkap tambah gelar dan macam-macam ini ya nama lengkap saya. Nah, home base saya sekarang itu ada di program profesi insinyur. Jadi program profesi insinyur itu adalah setelah S1 nanti Anda boleh melanjutkan kuliah ya namanya program profesi. Kalau Anda ingin menjadi seorang engineer atau insinyur ya nanti Anda harus mengikuti kuliah program profesi insinyur. Sebagaimana kalau mau jadi dokter, setelah lulus sarjana kedokteran, Anda harus ikut koas. Nah, itu home base saya. Sebelum itu saya home base-nya di teknik elektro. Jadi home base saya, background saya ada di teknik elektro. Nah, di sini di teknik industri ini saya diperbantukan untuk mengajar mata kuliah yang pertama fisika. Karena teknik industri adalah program studi baru. Nah, terkait dengan biodata saya, nanti Anda bisa lihat di sini, ini biodata lengkap saya, mulai dari tempat tanggal lahir, alamat saya, pekerjaan saya apa, ya, pengalaman kerja di mana, email saya apa, keluarga saya, dan lain sebagainya. Anda nanti bisa lihat di sini. Bisa dipahami semuanya? Ini tentang biodata singkat saya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan kuliah kita apa? Jadi tujuan kita kuliah yaitu adalah yang pertama, mungkin ada yang merasa belum kompeten, masih bingung, masih belum jelas ya, masih meraba-raba kira-kira nanti kuliahnya apa? Kuliahnya isinya apa? Fisika itu kuliah yang seperti apa toh? Nah, nanti ya setelah kita kuliah harapannya nanti bisa menambah ya. Yang pertama jelas. Yang pertama menambah wawasan. Orang kuliah itu yang pertama adalah menambah wawasan. Yang kedua harapannya menambah relasi. Yang tadinya Anda dengan teman Anda nggak kenal, sekarang kenal. Yang tadinya Anda nggak kenal dengan Pak Muhammad Ali, sekarang kenal dengan saya. Nah, ini adalah menambah relasi. Nah, yang ketiga yang utama adalah menambah apa? Menambah kompetensi. Apa itu kompetensi? Ya, kompetensi adalah kemampuan yang akan dibutuhkan untuk nanti bekerja. Jadi nanti kalau Anda akan bekerja ya butuh yang namanya kompetensi. Anda mau jadi profesi apapun, maka Anda butuh yang namanya kompetensi. Anda bekerja di industri sebagai engineer atau insinyur. Terkait dengan apa? Perencanaan produk, terkait dengan inventory, terkait dengan produksi, terkait dengan pemasaran, terkait dengan pengembangan, terkait dengan manajeria, dan lain sebagainya, maka Anda butuh yang namanya kompetensi. Nah, nanti kita bahas
kompetensi itu kira-kira isinya apa? Nah, nanti kita bahas ya terkait nanti dengan mata kuliah fisika. Fisika itu nanti seperti apa? Nah, ini ilustrasinya. Mungkin Anda di awal-awal sekarang ini masih bingung kira-kira. Kira-kira hubungannya apa antara mata kuliah fisika dengan kompetensi yang Anda harapkan setelah lulus dari teknik industri? Mengapa sih mahasiswa teknik industri harus belajar fisika? Mengapa sih mahasiswa teknik industri harus belajar matematika? Mengapa sih mahasiswa teknik industri harus belajar mata kuliah yang ada di kurikulum program studi teknik industri? Nah, harapannya nanti mungkin di awal Anda masih bingung, masih belum jelas. Nah, setelah nanti mengikuti kuliah-kuliah ini, Anda akan mempunyai gambaran yang lebih jelas. Ya. Nah, ini untuk video kuliah kita nanti. Ini karena saya dulu background-nya dari teknik elektro, sehingga nanti semua video kuliah saya upload di sini. Jadi nanti semua video kuliah saya itu saya upload di channel saya. Channelnya sekarang namanya Muhal Media Creation. Ya. Nanti Anda bisa cari. Ya. Ini nama channel yang lama sebenarnya. Nama yang baru adalah Muhal Media Creation. Ini sudah saya tuliskan di bawah ini. Yang ada di bagian bawah presentasi saya itu adalah isinya terkait dengan channel-channel video kuliah ya, termasuk kuliah yang saya ajar di teknik industri. Jadi nanti ada banyak, ada materi kuliah di teknik elektro ya. Ada juga nanti pelatihan-pelatihan yang pernah saya isi terkait dengan industri maupun untuk kampus, dan juga nanti kuliah di bidang teknik industri. Nah, salah satunya di sini ada kuliah fisika. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kuliah fisika. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud ya dengan fisika. Jadi mata kuliah fisika itu di teknik industri ada dua, yaitu fisika 1 dan fisika 2. Di awal, fisika 1 diberikan di semester 1, fisika 2 diberikan di semester 2. Nah, isinya apa? Ya? Mata kuliah fisika adalah mata kuliah teori yang nanti didukung oleh mata kuliah praktik. Kalau di fisika 1 ada teori dan ada praktik. Kalau fisika 2 tidak ada. Nah, nanti ke depan apakah nanti perlu ada teori dan praktiknya kalau di fisika 2? Nah, nanti itu menjadi kajian kita sebagai dosen-dosen yang ada di prodi teknik industri. Nah, kenapa sih mahasiswa teknik industri perlu belajar fisika? Karena fisika itu sebagai basic science, sebagai dasar ilmu, terutama untuk program studi teknik dan teknologi. Jadi kalau mahasiswa teknik kok tidak senang sama ilmu fisika dan ilmu matematika, ya berarti salah jurusan, ya salah program studi. Ada yang tidak senang mata kuliah matematika dan fisika ini, teman-teman sekalian? Mau tidak mau, suka tidak suka, Anda akan menghadapi mata kuliah basic science. Nah, sesuai dengan standar yang dikemukakan oleh ABET, ABET itu Badan Akreditasi Internasional. Maka ya untuk program studi teknik, mata kuliah basic science-nya minimal 30%. Paham ya ini ya? Berapa minimal? 30%.
Jadi nanti kalau Anda sudah masuk pada prodi teknik industri untuk menjadi seorang profesional di bidang teknik industri, nah maka di sini Anda harus apa? Ya, menguasai ilmu-ilmu fisika. Karena di jurusan teknik ya, menurut standarnya APET maupun standarnya IABI, IABI itu Indonesia. Kalau APET itu internasional, terutama banyak dipakai di Amerika. Maka kalau nanti Anda ingin bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia, maka Anda harus apa? Menguasai tentang materi basic science. Nah, basic science itu isinya apa? Ya, matematika, fisika, kimia, biologi, ya, dan ilmu-ilmu basic science lainnya. Nah, Anda sebagai mahasiswa teknik industri, ini sangat dekat dengan ilmu-ilmu fisika. Nah, kalau kita bahas, apa itu ilmu fisika? Ilmu fisika adalah ilmu yang membahas tentang fenomena alam. Jadi ilmu fisika itu dia akan membahas tentang fenomena alam. Apa yang dibahas tentang fenomena alam itu ada banyak. Mulai dari prinsip dasar ilmu fisika, besaran dan sistem satuan, pengukuran dan kalibrasi, ya. Nanti ada besaran vektor, ada besaran skalar, ada fenomena gerakan, ya. Ada listrik, ada panas, ada magnet, ada kuantum, dan lain sebagainya. Nah, ini ruang lingkup ya mata kuliah fisika. Nah, tentu saja nanti dibagi. Yang fisika 1 seperti apa, yang fisika 2 seperti apa. Nah, harapannya nanti setelah menyelesaikan kuliah, mahasiswa itu mempunyai apa tadi? Mempunyai kompetensi. Kompetensinya apa? Kompetensi terkait dengan bagaimana Anda sebagai mahasiswa S1 mampu menyelesaikan permasalahan dasar yang terkait dengan bidang teknik industri, terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu fisika. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Sudah jelas semuanya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Karena mahasiswa biasanya kritis ya. Ada sesuatu itu ingin apa namanya? Menanggapi atau bertanya ya atau memberikan masukan boleh. Silakan ada yang mau menyampaikan? Belum ada? Tidak ada, Pak. Ya, belum ada. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas tentang apa isi kuliah kita. Di Fisika 2 ini sudah saya desain untuk materi kuliah kita ya. Nah, materi kuliah kita isinya ada ya 16 ya sub pokok bahasan. Nah, ini nanti sudah saya buatkan ya. Isinya apa saja? Yang pertama kita bahas itu terkait dengan elektrostatika. Nanti kita bahas tentang prinsip elektrostatika berkaitan dengan hukum Coulomb dan Gauss. Nah, bagaimana metode kuliah kita? Ini karena saya menggunakan pendekatannya adalah andragogi, karena mahasiswa itu mestinya sudah dewasa, ya. Mahasiswa yang dewasa itu biasanya senang belajar mandiri. Nah, gimana nanti strategi pembelajaran kita? Nanti akan saya berikan buku, ya, yang bisa Anda baca. Nah, setelah Anda belajar ya untuk mengetahui apakah Anda sudah paham atau belum, nanti kita minta ya Anda untuk melakukan apa? Presentasi secara kelompok.
Nah, ini ada berapa ini? Ada 25 mahasiswa. Materi kita ada berapa ini? Ada 14. Ada 14, kalau 25 dibagi 14 ya ada yang 2 orang, ada yang 1 orang nanti kelompoknya. Nah, materinya apa? Ya, materinya pertama tadi. Yang pertama kita bahas minggu depan, kita bahas tentang apa? Elektrostatik. Nah, elektrostatik ya, itu yang akan dibahas tentang hukum Coulomb dan hukum Gauss. Yaitu tentang gaya listrik ya dan perpindahan listrik. Nah, nanti tolong ketua kelasnya ya atau koordinator kelas untuk fisika 2 yang saya ajar, nanti silahkan dibagi kelompoknya. Termasuk besok yang akan presentasi materi ini siapa. Nggak usah khawatir, nanti materinya saya kirimkan ya. Saya kirimkan bukunya dalam bentuk soft file. Bagi yang mau dicetak silakan ya. Sebaiknya nanti dicetak. Terutama yang nggak punya laptop ya. Yang kuliahnya masih pakai HP, ini kalau nggak dicetak ya saya khawatir nanti Anda tidak bisa belajar dengan baik dan benar. Yang punya laptop atau punya komputer juga sebaiknya dicetak, karena belajar itu lebih nyaman kalau di buku cetak, daripada lewat elektronik. Sayangi mata Anda, terutama yang sudah pakai kacamata ini. Oke ya, paham semuanya? Yang kedua yaitu akan kita bahas tema terkait dengan potensial listrik dan kapasitor. Yang ketiga kita akan membahas tentang listrik arus searah. Yang keempat kita akan membahas teori kemagnetan. Yang kelima kita akan membahas tentang medan magnet induksi. Yang keenam kita akan membahas tentang GGL induksi dan induktansi dan seterusnya. Sampai nanti masuk pembahasan yang ke-14. Nah, yang ke-14 itu nanti temanya adalah tentang aplikasi elektromagnetik dalam kehidupan. Nah, kehidupannya bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di industri ya. Yang nanti harapannya kita memunculkan inovasi-inovasi. Indonesia akan maju kalau mahasiswanya, dosennya itu berpikir kreatif, berpikir inovatif. Sehingga nanti kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Yang nanti kita bisa pasarkan ke dunia internasional. Sehingga nanti Indonesia tidak hanya menjadi sebagai apa? Konsumen terkait dengan produk-produk ya, baik dalam bentuk makanan, minuman, ya, teknologi dan lain sebagainya. Nah, Anda sebagai mahasiswa teknik industri perlu ini. Kita pupuk bagaimana nanti meningkatkan kemampuan untuk melakukan inovasi. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Nah, berikutnya ya. Nah, kuliah kita nanti akan saya buatkan kuliah online. Nah, kuliah online-nya pakai apa? Nanti pakai Bsmart. Ini link yang untuk fisika 1. Yang untuk fisika 2 nanti saya buatkan linknya. Nanti saya share di WhatsApp group ya. Tolong nanti koordinator dibuatkan WhatsApp group sehingga nanti saya bisa memberikan informasi kepada Anda semua. Nah, bagaimana untuk penilaian di dalam kuliah? Saya menggunakan pendekatannya adalah student center learning, bukan teacher center learning. Apa yang dimaksud dengan student center learning? Student center learning itu adalah pembelajaran nanti berpusat pada mahasiswa.
Jadi saya sebagai dosen itu perannya apa ya? Yang pertama membeli fasilitas, menjadi fasilitator, memfasilitasi. Anda butuh apa ya? Butuh materi, nanti saya berikan materinya. Anda butuh apa? Anda nggak paham, butuh konsultasi. Nanti saya akan menjadi seorang konsultor. Anda butuh apa? Butuh untuk diberikan tugas supaya Anda memahami suatu masalah. Nanti akan saya berikan penugasan. Ada yang belum jelas nanti ya setelah Anda melakukan presentasi, saya nanti akan memberikan penekanan, penjelasan supaya nanti Anda memahami tentang materi yang dipresentasikan oleh teman. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Nah, untuk penilaian seperti apa? Penilaian nanti akan saya ambil dari beberapa aspek di sini. Yang pertama bisa dari proyek dan studi kasus. Nanti akan saya berikan sebuah proyek ya atau studi kasus terkait dengan materi teknik fisika 2. Yang kedua adalah keaktifan. Ya, keaktifan ini berarti Anda masuk kuliah tadi. Tentunya yang masuk kuliah 16 kali berbeda dengan yang masuk hanya 12. Berbeda juga yang enggak pernah masuk kuliah. Enggak pernah masuk kuliah ya enggak bisa ikut ujian. Karena ini persyaratan dari kampus. Nah, yang berikutnya nanti akan saya berikan apa namanya? Ini bukan 50%. Mohon maaf, ini 10% ya. Nanti selama kuliah nanti akan saya berikan kuis. Di awal mungkin saya berikan kuis atau mungkin di akhir. Di akhir kuliah atau di awal kuliah. Lewat apa? Lewat Bismart ya. Atau nanti saya buat soal kuis lewat sistem yang nanti saya kembangkan. Nah, berikutnya nanti ada ujian mid semester. Ini ujiannya bisa online, bisa offline. Dan yang terakhir ya tentu saja ada ujian. Nah, untuk presentasinya, ini nanti bisa saya geser ya. Tidak harus seperti ini. Ini hanya contoh. Semua bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, sekarang metode kuliah kita. Bisa, Kuliah Pak. kita bagaimana? Kuliah yang pertama saya lakukan ya berupa ceramah. Ceramah tidak harus dari saya, karena mulai minggu depan materi 1 Anda sudah saya kasih materi ya untuk menyampaikan materi. Jadi materi awal yang menyampaikan dari Anda ya, nanti saya perkuat ya. Saya nanti perjelas supaya nanti apa yang kita bahas itu bisa difahami dengan baik. Nah, berikutnya bagi yang merasa belum jelas silahkan di sini melakukan apa? Tanya jawab. Anda bertanya, teman Anda menjawab. Anda bertanya, saya sebagai dosen menjawab. Atau sebaliknya, saya sebagai dosen bertanya, Anda sebagai mahasiswa menjawab. Bukan mahasiswa bertanya, dosen menjawab saja. Bisa dipahami ya? Saran saya, setiap kali kuliah Anda siapkan minimal 3 pertanyaan. Apakah sudah siap semuanya? Setiap kali kuliah Anda siapkan 3 pertanyaan. Termasuk hari ini Anda sudah siap pertanyaan belum? Gimana Indonesia bisa ngejar Amerika kalau setiap kuliah mahasiswa nggak pernah bertanya? Kalau mahasiswa tidak pernah bertanya, ya, bagaimana dosennya tahu mahasiswa itu sudah paham atau belum? Apakah mahasiswa sudah menguasai kompetensi sesuai yang sudah dicanangkan atau belum? Nah, ini penting ya.
Bisa difahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Saya Pak. harapkan ya, mulai minggu depan, setiap orang siapkan minimal 3 pertanyaan. Walaupun pertanyaan itu tidak sempat, karena waktunya habis, nggak sempat Anda tanyakan. Tapi Anda sudah nyiapkan. Nah, yang berikutnya, setiap kuliah kita pendekatannya adalah menggunakan diskusi. Yang namanya diskusi itu adalah saling memberikan masukan, saling memberikan pendapat, saling belajar bersama. Jangan hanya dosennya saja yang menyampaikan, mahasiswanya tidak belajar. Nah, ini saya tidak menginginkan itu. Di dalam kuliah kadang-kadang nanti akan ada tes kemampuan. Nah, tes bisa saya nilai, bisa tidak. Kalau saya nilai nanti masuk di kuis. Yang berikutnya nanti ada project base dan studi kasus. Nanti akan saya berikan sebuah project atau kasus. Kepada siapa? Bisa kelompok, bisa individu. Agar Anda bisa memahami materi ini dengan baik. Dan yang terakhir tadi ya, sudah saya jelaskan, nanti masing-masing orang atau kelompok itu akan melakukan presentasi. Sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Nah, untuk buku-buku ya, bukunya apa? Nanti ada banyak buku yang bisa Anda gunakan ya. Nanti saya share buku-bukunya. Ini daftar judul bukunya. Ini ada banyak untuk buku yang bisa Anda gunakan sebagai referensi, baik buku dalam bahasa Inggris seperti contoh kasus David Holiday dan Robert Resnick ya. Ini buku asli dalam bahasa Inggris, tapi ada buku terjemahannya. Giancolli Douglas itu buku aslinya dalam bahasa Inggris, tapi juga ada terjemahannya. Serge Zemansky ya, ini buku asli dalam bahasa Inggris, tapi juga ada terjemahannya. Dan buku-buku lainnya. Bebas Anda menggunakan referensi apa, karena kurikulum kita merdeka. Jadi kurikulum merdeka bukan berarti mahasiswanya bebas belajar, dosennya bebas tidak mengajar. Bukan itu, Pak. Mas ya, Mbak ya. Kurikulum merdeka itu ada singkatannya. Seperti pada kurikulum 2013. Ada singkatan. M itu apa, E itu apa, R itu apa, D itu apa, E itu apa, K itu apa, A itu apa. Bisa dipahami semuanya? Ini Bisa, Pak. terkait dengan ya masalah referensi. Jadi nanti jangan sampai kuliah selesai Anda tidak pernah punya bukunya. Sudah ditunjukkan Pak Ali bukunya banyak ya. Sampai selesai Anda nggak punya satupun buku. Sampai kuliah selesai Anda nggak punya satupun buku. Nah itu Anda kira-kira bekalnya seperti apa? Jadi nanti minimal Anda harus punya satu buku yang Anda cetak. Bisa Anda beli nanti di toko buku, baik secara online maupun offline. Ada banyak buku yang bisa Anda nanti jadikan. Nanti beberapa saya kirim soft file-nya, Anda bisa cetak atau Anda bisa baca secara online. Nah, sekarang kita lihat kompetensi apa yang diharapkan. Nah, kompetensinya apa di sini? Ya, kompetensinya terkait dengan 3 aspek. Apa 3 aspek itu? Yang pertama adalah kognitif, pengetahuan.
Yang kedua adalah psikomotorik, keterampilan. Dan yang ketiga adalah afektif, sikap, etika. Jadi tidak hanya masalah kognitif saja. Saya tidak pingin ya mahasiswa teknik industri hanya menguasai kognitif saja, pinter-pinter aja. Tidak pingin. Harus pinter, harus terampil, dan harus beretika. Nah ini sekarang yang banyak digaungkan oleh para akademisi. Sebenarnya bukan hari ini saja digaungkan tentang etika. Etika itu digaungkan setiap kuliah. Paham ya semuanya? Jadi etika itu tidak digaungkan menjelang pemilu saja. Setiap kuliah Pak Ali selalu saya tekankan masalah etika. Karena etika itu dasar. Mahasiswa UNY harus paham tentang itu. Nah, kita jabarkan apa saja yang akan kita kembangkan ya. Yang pertama yang jelas ya mahasiswa mampu menguasai tentang konsep ilmu fisika, terutama ilmu fisika 2. Jadi ngerti konsepnya, ngerti teorinya, ngerti hukumnya, ngerti sifatnya, dan ngerti perlakuan fisiknya seperti apa. Semuanya siap memahami tentang kognitif? Siap, Pak. Yang siap hanya Mas Sesa, yang lain belum jawab. Ya, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Nah, itu bagian dari apa? Etika. Kalau dosen bertanya, mahasiswa menjawab. Yang kedua apa? Mampu mengkomunikasikan. Jadi nggak sekedar bisa menguasai saja, tetapi mampu mengkomunikasikan. Anda punya ilmu, ya, punya konsep, bisa nggak kita mentransfer konsep kita, pemahaman kita kepada orang lain? Nah, ini yang nanti akan kita bangun. Mahasiswa UNY bukan hanya sekedar pinter, tetapi harus pinter melakukan komunikasi. Kalau presentasi meyakinkan, bukan seperti tukang obat. Atau bukan seperti seorang sales. Yang begitu ada orang ketemu orang lari gitu kan. Tapi nanti harapannya mahasiswa UNJ kalau mempresentasikan, orang akan tertarik. Kenapa? Yang dipresentasikan itu adalah sesuatu yang memang benar bermanfaat. Sesuatu yang membawa kemaslahatan. Nah, kalau kita breakdown, ya, mahasiswa mampu apa? Mampu menganalisis. Misalkan ada sebuah produk nih, ya. Ini banyak produk. Contohnya produk apa? Produk hemat energi. Maka dengan Anda menguasai ilmu fisika, Anda bisa menganalisis. Produk hemat energi ini dari sisi ilmu sains dan teknologi, apakah ini layak atau tidak? Jangan sampai nanti Anda masuk ke perusahaan ditawari oleh rekanan, ya kan? Sebuah produk inovasi yang bombastis ternyata hoax. Banyak sekali. Kendaraan bahan bakarnya air. Nah, ini banyak hoax, ya. Free energy banyak hoax. Alat penghemat energi banyak terdapat hoax. Termasuk nanti ya jasa-jasa maupun produk-produk yang tidak masuk akal. Maka Anda harus bisa melakukan analisis. Jangan sampai justru mahasiswa lulusan teknik industri menjadi seller atau menjadi sales representatif produk-produk yang berbahaya. Yang cewek misalkan jadi sales representatif, misalkan untuk apa? Skincare. Skincare yang tapi berbahaya, mengandung material-material yang berbahaya. Kenapa? Karena tidak mampu melakukan analisis dengan baik dan benar. Ini banyak kasus, ya. Atau menjadi ya sales representasi produk-produk makanan yang justru membahayakan karena tidak
memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Mengandung bakteri yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kemampuan analisis. Yang kedua, kemampuan mengevaluasi. Dan yang ketiga, kemampuan berinovasi. Terutama terkait dengan bidang teknik industri, ya, berdasarkan konsep dasar ilmu fisika. Nah, tentu saja ya, mampu menganalisis, mampu mengevaluasi, mampu berinovasi, dan juga mampu melakukan elaborasi. Ini yang penting. Jangan lupa tetap menjaga yang namanya adalah apa? Etika. Jadi etika itu di setiap kuliah mesti disampaikan. Dosen yang tidak menyampaikan materi tentang kuliah itu mungkin lupa. Karena yang dibangun itu adalah kompetensi. Apa itu kompetensi? Anda mempunyai kemampuan kognitif, mempunyai kemampuan psikomotorik atau skill atau keterampilan, dan mempunyai sikap kerja profesional. Sehingga profesi apapun Anda nantinya, itu harus 3 itu yang menjadi pegangan. Nggak boleh lepas. Nah ini, setiap kuliah saya, kalau Anda lihat di semua video kuliah saya, semuanya di awal saya sampaikan tentang konsep kompetensi. Nanti silakan Anda cek di video saya. Sejak kuliah awal saya sampaikan tentang masalah kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, orang agar bisa bekerja syaratnya apa? Yang pertama harus punya kemampuan kognitif. Harus mempunyai pengetahuan. Saya sebagai dosen melakukan pekerjaan mengajar, maka saya harus punya pengetahuan. Kalau saya tidak punya pengetahuan, ya saya akan sesat dan menyesatkan. Dokter untuk memberikan pekerjaan praktik, mengobati pasien, dia harus punya apa? Kemampuan. Yaitu yang pertama pengetahuan dulu. Yang kedua, ya, seorang profesional harus mempunyai keterampilan. Dosen harus profesional dalam apa? Menyampaikan materi, menjawab pertanyaan, menjalankan konsultasi kepada mahasiswa, menilai mahasiswa, presentasi di depan kelas, itu harus kompeten, punya skill. Kalau tidak gimana? Ya harus latihan. Tiap hari latihan. Pak Ali tiap hari berlatih. Supaya bisa presentasi dengan baik dan benar. Supaya mahasiswa yang tadinya tidak paham menjadi lebih paham. Agar mahasiswa yang tidak ngerti menjadi lebih ngerti. Nah, ini adalah butuh kemampuan. Nah, yang ketiga kita butuh yang namanya afektif. Butuh sikap. Bagaimana kita menghadapi pekerjaan itu. Butuh nilai, butuh minat, atau yang sekarang banyak dibahas, yaitu tentang etika. Dosen punya etika profesi. Mahasiswa punya kode etik profesi mahasiswa. Hakim punya kode etik profesi hakim. Presiden, DPR, Ketua KPU, Ketua MK, anggota KPU, semuanya punya kode etik. Nah, ini yang harus Anda pahami. Jangan sampai ini lepas dari tujuan kita belajar. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk level dari yang namanya pengetahuan. Kalau kita lihat berdasarkan taksonomi Bloom, yang namanya
pengetahuan itu dapat dibedakan menjadi 6 level. Ini level 6 yang paling atas, ini level 5, ini level 4, ini level 3, ini level 2, ini level 1. Level 1 itu hafalan. Maka saya tidak ingin Anda itu hanya sekedar belajar hafalan. Saya tidak ingin mahasiswa saya hanya ngerti hafal. Tetapi harus kita tingkatkan menjadi paham. Jadi kalau supaya pengen dapat A, jangan menghafal soal-soal ujian. Ini berbahaya. Tapi untuk bisa paham, ya Anda harus hafal ya. Seperti kalau Anda misalnya ditanya, apa itu yang namanya hukum Ohm? Nah kalau Anda tidak ngerti, gimana Anda akan paham? Anda ditanya tentang prinsip kerja kereta maglev. Nah kalau Anda nggak ngerti, kereta maglev itu apa toh? Ya maka Anda nggak akan bisa paham. Kalau ada pertanyaan tentang misalkan carbon capture itu apa? Ya kalau nggak ngerti ya nggak bisa jawab. Ini penting ya. Nah yang ketiga tidak hanya sekedar paham, tetapi nanti kita bisa mengaplikasikan. Punya ilmu kalau nggak diaplikasikan, eman-eman ya bahasa Jawanya ini. Sayang, punya ilmu tidak kita aplikasikan. Nah berikutnya kita tingkatkan, tidak hanya sekedar mengaplikasikan, tetapi kita harus bisa melakukan analisis. Ada suatu produk, ya, produknya bagus, tapi ada titik lemahnya. Kita analisis lemahnya apa, sehingga nanti kita melakukan inovasi. Kelemahannya kita tutup. Nah berikutnya apa ya? Berikutnya harapannya tidak hanya sekedar bisa melakukan analisis, tapi Anda juga bisa mengevaluasi. Mengevaluasi ya berarti Anda harus punya standar. Kalau Anda jadi makmum sholat misalkan, ya, imam baca Al-Fatihah. Oh bacaannya nggak benar. Baca Alhamdulillahirabbil alamin, tapi bacanya alamin. Ini nggak benar. Kalau Anda nggak punya ilmunya, Anda nggak bisa mengevaluasi. Apakah bacaan imam itu benar atau salah? Nah, yang terakhir adalah melakukan apa? Inovasi. Harapannya kalau Anda sudah tahu, sudah paham, bisa mengaplikasikan, bisa melakukan analisis, dan bisa mengevaluasi, harapannya Anda bisa melakukan apa? Inovasi. Insya Allah kalau mahasiswa Indonesia bisa mencapai level yang ke-6 ini, ya, saya kira ngejar Amerika itu tidak butuh waktu lama. Tapi kalau mahasiswa kita masih berada di level 2, ya kan? Ya, jangan berharap dalam waktu 50 tahun kita bisa ngejar Amerika. Bisa difahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjutkan untuk skill ya. Bagaimana skill? Skill itu adalah keterampilan. Menurut Hero, yang namanya skill itu ada 5 tingkatan. Jadi orang yang baru mau belajar, tidak mungkin langsung masuk ke level 5. Biasanya orang yang baru belajar, levelnya di mana? Ya level 1. Apa itu level 1? Level 1 itu berkaitan dengan meniru. Contohnya misalkan, bagaimana sih Anda bisa presentasi dengan baik? Maka butuh contoh. Kalau butuh contoh, silakan nanti lihat di channel YouTube saya. Itu ada banyak contoh. Bagaimana presentasi dengan baik? Bagaimana membuat
slide presentasi dengan baik. Itu sudah saya berikan. Contohnya sudah banyak. Atau Anda bisa mencari inspirasi yang lain. Contoh-contoh yang lain. Nah, kalau Anda sudah berhasil melewati fase 1, Anda akan masuk fase yang kedua, yaitu manipulasi. Konsepnya adalah ATM. A pertama itu adalah amati. Setelah Anda mengamati, Anda meniru. Setelah Anda meniru, Anda melakukan modifikasi. Ini mengamati, meniru, ya. 1, 2 itu masih meniru. Nah, nanti kalau di 3, 4 itu menirunya sudah mulai presisi. Sudah lancar, sudah tepat. Makin lama makin akurat, makin cepat. Dan untuk mencapai level modifikasi tadi, Anda bisa melakukan naturalisasi. Ada yang pernah ikut menonton tentang konser AVI? Zaman dulu ada AVI atau mungkin apa namanya? Kalau sekarang yang konser-konser itu adalah American Idol. Dulu ada peserta kita yang dapat juara keempat, siapa namanya? Ada yang tahu? Ada yang pernah juara 4 American Idol, itu orang Jogja. Ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Nah, ini pengetahuan umum. Mestinya ngerti ya siapa ya. Orang Jogja yang berhasil meraih juara ke-4 pada ajang apa? American Idol. Nah, untuk bisa mencapai level itu nggak mungkin hanya kita meniru. Kalau di American Idol kan bisa bakatnya macam-macam kan, ya. Bisa menyanyi, ya. Bisa main sulap, bisa main drama, bisa pantomim, bisa dancer, ya. Bisa keahlian-keahlian yang lain. Nggak mungkin kita bisa juara kalau kita masih berada di level 1. Maka untuk bisa mencapai kategori tadi, kita harus masuk ke level apa? Naturalisasi. Sebuah produk nggak akan mungkin menjadi flagship ya kalau kita masih di level meniru. Dulu HP Cina ya itu levelnya meniru, maka nggak akan bisa naik level menjadi HP flagship. Sekarang HP Cina ya sudah mulai beranjak pada apa? Inovasi. Membuat inovasi-inovasi baru sehingga HP Cina sekarang bisa menjadi apa? Flagship. Nah, yang ketiga itu terkait dengan tadi ya, attitude, perilaku. Menurut Cradwell, yang namanya attitude itu biasanya diawali dengan yang pertama, menerima atau receiving. Mahasiswa biasanya di awal-awal ya kalau dikasih masukan sama dosennya kan terima ya. Nah, ke depan tidak hanya sekedar menerima tetapi bisa memberikan respon. Memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan, menanggapi sesuatu. Nah, ini sudah masuk apa? Respon. Ini level yang kedua. Kapan Anda bisa masuk level yang kedua? Anda pikirkan. Apakah di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, yang ketiga. Ini level yang ketiga. Yaitu adalah menghargai dan bekerja sama. Ini kaitannya nanti dengan attitude. Tidak mudah menghargai pendapat orang lain. Tidak mudah menghargai karya orang lain. Ini butuh belajar, latihan. Ya. Nah, yang level keempat itu adalah organization. Mengatur diri dan disiplin. Dan yang kelima itu adalah characterization. Menjadi apa? Pola hidup. Menjadi karakter. Menjadi profesi. Nah, ini yang kita harapkan ya.
harapannya mahasiswa teknik industri UNY itu karakternya seperti apa? Menjadi mahasiswa yang rajin belajar, ya, presentasinya excellent, ya, kemampuan menanggapi pendapat orang lain juga baik, ya, inovatif, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Ini harapan kami, ya, terkait dengan kompetensi. Ada pertanyaan sampai di sini semuanya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, yang kedua. Nah, sekarang kita bahas ya terkait dengan materi. Apa itu yang dimaksud dengan fisika? Ada yang tahu kira-kira fisika itu apa? Mbak Aisyah, apa itu fisika itu apa toh? Anda sudah belajar fisika 1 kan? Silakan mute-nya di on dulu suaranya. Masih mute Mbak Aisyah. Ini kan. Ya, Sudah terdengar, Pak. sudah ya, oke. Jadi fisika itu mempelajari tentang ilmu sains, tentang kayak mekanika gitu kepada kehidupan sehari-hari. Ya. Mempelajari ilmu sains ya, mekanika dan lain sebagainya. Itu menurut Mbak Aisyah ya. Berikutnya Mas Muhammad Fafian. Apa sih yang Anda pahami tentang ilmu fisika? Ilmu fisika itu mempelajari tentang proses kehidupan sehari-hari sih, Pak. Tentang sains juga ada di situ. Terus prosesnya kayak mekanika juga ada dan lain sebagainya sih, Pak. Oke, terima kasih ya. Berikutnya Mbak Dwi Rahayu. Apa yang Mbak Dwi ketahui tentang ilmu fisika? Apa yang saya tahu itu cuma singkat sains, ilmu sains. Ilmu sains ya. Mm-mm. Oke ya. Sekarang pertanyaannya bukan tentang apa itu ilmu fisika ya. Mbak Novita Dian. Apakah Mbak Novita senang nggak dengan ilmu fisika? Jujur di SMA nggak terlalu suka fisika, Pak. Nggak terlalu suka fisika. Ya nggak apa-apa ya. Kenapa nggak suka ini? Nggak tahu kenapa ya. Kalau misalnya mempelajari fisika tuh menurut saya lebih susah daripada matematika. Fisika lebih susah daripada matematika. Wah, mantap ini ya. Semoga nanti berubah ya menjadi lebih senang terhadap ilmu fisika. Karena ilmu fisika itu ilmu yang menarik sebenarnya. Kalau matematika itu lebih abstrak. Nggak ngerti ya aplikasinya itu apa. Kadang-kadang saya kalau belajar matematika itu pertanyaan saya sederhana ya. Anda pernah belajar tentang apa? Misalkan integral. Anda belajar lagi tentang derivatif. Anda belajar tentang limit. Anda belajar tentang persamaan kuadrat, persamaan polinomial. Anda belajar tentang vektor. Anda belajar tentang matriks. Kira-kira ngerti enggak ini manfaatnya untuk apa? Anda belajar integral itu manfaatnya untuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Ini matematika. Matematik. Ada yang tahu kira-kira? Apa itu fungsi integral? Integral itu jadi ngomong. Jawabnya. Ya, silakan. Kalau sepengertian saya matris itu nanti bisa berguna di coding sama apa namanya logika pemrograman. Terus kalau vektor itu kita itu belajar buat nentuin arah gerak benda.
persamaan kuota itu buat kita itu nentuin kayak gimana deskripsinya ya Pak. Eh, Pokoknya kayak kita tuh nyari suatu nilai dari kita yang belum masih diketahui, kayak misalkan kita itu nyari harga jual yang belum kita ketahui tapi kita punya ada stoknya itu sekian yang diketahui gitu Pak. Untuk yang kayak integral dan lainnya saya masih belum mengerti untuk aplikasinya itu kemana. Oke, terima kasih. Ini bagus ya. Sudah mulai paham tentang matematika. Ya, ada yang lain mau nambahkan? Ini ilmu tentang matematika, lebih abstrak. Mungkin integral belum banyak yang ngerti. Ada sebenarnya integral itu fungsinya untuk apa tuh? Izin menambahkan Pak, Ya, silakan Mbak Novita. untuk integral itu digunakan bisa untuk menentukan luas suatu bidang, kemudian itu bisa menentukan untuk volume benda berputar. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ini benar ya. Salah satu fungsi dari integral itu adalah untuk mencari apa? Luasan benda. Luas benda. Ya. Pertanyaannya, kenapa luas benda dicari pakai integral? Kalau bendanya bentuknya kotak. Kalau bentuknya kotak pakai integral enggak kira-kira? Tidak Pak. Ya bisa pakai integral. Dulu rumus luas sama dengan panjang kali lebar itu didapatkan dari integral juga. Paham ya? Cuma kalau yang bentuknya itu sempurna, ya sekarang orang nggak perlu pakai pendekatan integral. Karena lama ya kan? Nah integral digunakan untuk mencari luas yang seperti apa. Anda harus paham ya kan? Luasan-luasan yang bentuknya tidak beraturan. Tapi bisa didekati dengan menggunakan persamaan. Atau bisa didekati dengan menggunakan konsep apa? Sigma. Penjumlahan ya dalam bentuk yang paling kecil sehingga nanti bisa mendapatkan pendekatan luasnya berapa. Nah, itu adalah integral. Termasuk tadi volume ya dan lain sebagainya. Ini ilmu matematika. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui tentang aplikasi di sini. Kalau di bidang teknik industri kira-kira integral fungsinya untuk apa ini? Mumet kan? Kira-kira digunakan atau tidak sih di teknik industri integral itu? Matriks itu digunakan enggak di ilmu teknik industri? Kalau persamaan ini tadi, ini banyak digunakan tadi benar ya? Untuk menghitung apa misalkan? Jumlah produksi. Maksimasi, minimasi. Contoh misalkan kasusnya begini, ya kan? Perusahaan tahu dan tempe. Untuk memproduksi tahu, dia butuh modal awal Rp1.000 untuk satu lonjornya. Untuk membuat tahu satu lonjor dibutuhkan tenaga kerjanya 2 orang. Waktu kerjanya 6 jam. Kalau dijual keuntungannya adalah Rp200 per lonjor. Demikian juga untuk produk yang kedua tempe ya. Produk tempe misalkan modalnya Rp800, kalau dijual keuntungannya sama Rp200, dia butuh pekerjanya sama 2, tapi waktunya lebih cepat 4 jam. Pertanyaannya, berapa produk tempe dan produk tahu yang harus diproduksi agar keuntungan perusahaan itu maksimal? Itu bisa kita dekati dengan menggunakan persamaan polinomial. Baik orde 1, orde 2, orde 3 maupun orde ya. Kalau limit digunakan untuk apa limit? Nah, ini penting ya. Ini abstrak semua. Matematika itu abstrak. Termasuk nanti di bidang ilmu teknik industri itu digunakan di mana? Kadang-kadang abstrak ya. Nah, sekarang kalau fisika jelas ya. Ilmunya lebih jelas.
Karena kita membahas apa fisika itu? Yang pertama membahas tentang mekanika. Mekanika itu banyak dipakai di mana? Di rumah, ya kan? Di industri jelas. Mekanika itu F sama dengan MA. M kali A itu hukum Newton. Itu jelas pemakaiannya. Yang kedua optik, ya. Optik jelas ya kan? Fisika optik. Optik banyak dipakai di mana, ya? Ya, ada yang pakai kacamata itu pakai optik. Ada yang pakai gelas ukur itu optik. Ada yang pakai kamera itu optik, lensa dan lain sebagainya. Yang berikutnya apa, ya? Fisika itu yang berikutnya adalah tentang listrik. Listrik jelas aplikasinya. Yang keempat tentang magnet. Ini juga jelas ya. Yang berikutnya tentang elektromagnet. Ini juga sangat jelas ya. Yang berikutnya tentang fisika kuantum. Ini juga jelas ya. Yang berikutnya fisika tentang atom. Dan lain sebagainya. Paham semuanya? Paham, Pak. Pak. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Apa itu ilmu fisika? Ilmu fisika itu berasal dari kata bahasa Inggris. Namanya fisik. Jadi fisika bukan dari bahasa Indonesia. Fisika bukan dari bahasa Jawa. Fisika juga bukan bahasa Jepang. Tetapi dia berasal dari bahasa Inggris. Yang artinya adalah alam. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah fisik. Nah, apa definisi dari ilmu fisika? Ilmu fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat dan fenomena alam dan interaksi yang terjadi di dalam. Ini adalah pendapat menurut siapa? Ya, menurut beberapa pakar yang ada di referensi yang sudah saya sebutkan. Nah, untuk belajar fisika, caranya bagaimana? Menurut para pakar dan para ahli, fenomena alam itu dapat dipelajari melalui apa? Yang pertama melalui pengamatan atau observasi. Contoh misalkan petir, ya, hujan itu ya diamati. Proses terjadinya pembekuan, penguapan, evaporasi, sublimasi, dan lain sebagainya. Maka harus kita lakukan pengamatan. Yang kedua harus dilakukan apa? Pengukuran. Bagaimana pengaruh misalkan temperatur terhadap panjang suatu benda. Makanya diamati. Oh, ternyata kalau logam itu dipanaskan akan terjadi pemuaian. Itu diukur. Pada suhu sekian, nanti panjang logamnya berapa. Setelah dipanasi pada suhu sekian, panjangnya akan berubah menjadi berapa. Nah, ini harus dilakukan pengukuran. Nah, yang berikutnya harus dilakukan analisis. Sehingga nanti bisa kita dapatkan kesimpulan. Bisa difahami semuanya? Nah, fisika itu termasuk dalam jenis ilmu eksak. Apa itu ilmu eksak? Yaitu ilmu yang sudah terbukti kebenarannya dan bersifat nyata, nampak,
jelas, itu fisika. Nah, lawannya dari eksa yaitu non-eksa. Tidak nampak, tidak jelas. Contohnya misalkan ilmu apa? Ilmu manajemen. Ilmu manajemen itu nggak nampak. Ilmu manajemen menurut Stoner itu harus ada yang namanya POAC. Ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Apakah kalau sudah ada semua itu pasti manajemennya bagus? Belum tentu. Beda dengan ilmu fisika. Ilmu fisika pasti. Panjang logam sekian, kalau dipanaskan dia bertambah panjang. Ya mesti itu akan terjadi. Di Indonesia sama, di Amerika sama, di Cina sama, di Arab juga sama. Universal. Tapi kalau manajemen tadi mungkin beda-beda. Karena di manajemen itu ada apa? Ada arts. Ada seni. Bagaimana kita mencapai tujuan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kalau kita gambarkan, apa itu fisika? Yang pertama tadi fisika sebagai sebuah ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang alam. Kalau yang namanya ilmu itu jelas punya kaidah-kaidah ilmiah. Ilmu fisika sifatnya universal. Kalau di Indonesia ilmu fisika itu bisa terbukti kebenarannya, maka di dunia lain itu juga sama terbukti kebenarannya. Beda dengan ilmu manajemen. Ya. Ilmu manajemen kalau di Indonesia dengan di Singapura bisa berbeda. Di Papua dengan di Jawa juga bisa beda. Di kota dengan di desa juga bisa berbeda. Tapi kalau ilmu fisika, dimanapun tempatnya selalu berlaku. Hukum F sama dengan MA, ini dimanapun akan selalu berlaku. Hukum Ohm V sama dengan I kalikan R. Dimanapun ini selalu berlaku. Hukum kekekalan energi dimanapun selalu berlaku. Jadi tidak ada pernah yang istilah tentang apa? Free energy. Mesti ada perubahan energi lain. Nah, apa yang dipelajari? Ya, yaitu gejala alam yang sifatnya tidak hidup. Kalau yang hidup itu biologi. Atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Nah, apa yang dipelajari yaitu adalah perilaku. Dan sifat materi dalam bidang yang sangat beragam. Bidangnya sangat beragam. Mulai dari partikel submikroskopis atau fisika partikel hingga perilaku materi dalam alam semesta sebagai satu kesatuan kosmos. Kosmos itu ya universe ya, alam semesta. Nah, sekarang ada muncul meta universe. Apakah dunia ini hanya satu seperti sekarang? Sekarang konsep ilmu baru. Ternyata di teori yang baru itu ada beberapa universe. Dan antara universe satu dan universe lain itu terhalang oleh sebuah dimensi. Apakah itu benar atau tidak? Ini masih menjadi riset ke depan. Yang masih kita pelajari adalah di semesta alam yang ada sekarang ini. Kalau di universe lain gimana? Ya kita belum bisa mempelajari. Karena ilmunya belum nyampe.
Nah, apa saja fenomena alam itu? Nah, ini fenomena alam. Ini fenomena alam apa ini? Ada yang tahu? Pelangi. Pelangi, Pak. Setelah hujan. Ya, pelangi. Ini sudah sangat familiar, ya. Sudah pernah melihat semua ya, pelangi. Kalau yang nomor 2 apa ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Aurora. Ya, aurora. Ini hanya bisa dilihat ya di tempat-tempat khusus. Indonesia kira-kira bisa nggak melihat aurora? Nggak bisa, Pak. Kira-kira aurora bisa dilihat di mana? Ada yang ngerti nggak? Di kutub, Pak. Karena aurora itu muncul ketika suhunya sangat dingin. Ya, aurora muncul di daerah-daerah dekat kutub ya. Yang sering muncul yaitu di daerah-daerah kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Kalau di Indonesia kan berada di Katulis. Yang ketiga ini apa ini? Gejala apa? Ada yang ngerti nggak ini gejala apa? Fenomena alam apa ini? Ini ada stick ya, yang kita celupkan di dalam air, maka akan terjadi apa? Terjadi Pembiasa. perbedaan medium yang dilalui oleh cahaya. Ini namanya pembiasa. Ya, air kalau dicelup seolah-olah jadi bengkong kan? Nggak lurus, tongkatnya nggak lurus. Agak ada belok. Ya, ini pembiasa. Yang keempat ini apa nih? Fenomena alam apa ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kayak apung, Pak. Kayak Hah? apung. Kayak Gaya apung. apung. Ya. Jadi yang ini adalah ada pengurangan berat. Kalau kita gendong orang di tempat biasa itu kan berat. Tapi kalau di tempat yang air ya lebih ringan. Karena ada daya apungnya di situ. Ya. Kecuali kalau orang tidak bisa berenang ya tambah berat nanti. Ini petir ya. Ini fenomena petir. Ya. Ini ada yang tahu fenomena apa? Fata Morgana. Fata Morgana. Hati-hati ya. Jadi mahasiswa harus berpikir jernih. Harus mampu melihat mana yang fata morgana, mana yang kenyataan. Nah, untuk bisa melihat, membedakan antara yang nyata dan yang fata morgana, itu dibutuhkan ilmu. Maka ini penting. Ya. Jangan ikut-ikutan. Mahasiswa jangan ikut-ikutan. Ada demo, ikut-ikutan demo. Jangan. Tapi kita bisa melihat mana yang real, mana yang tidak real. Mana yang tulus, mana yang gimmick ya. Ini penting. Mana yang benar, mana yang hoax. Sebagai mahasiswa bidang fisika ya nanti juga harus ngerti. Teknik industri harus paham. Mana yang bisa meningkatkan produktivitas, mana yang bisa meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mana yang justru akan menimbulkan pemborosan. Kemampuan ini tidak langsung bisa instan didapatkan oleh setiap mahasiswa, tapi harus dilatih. Kalau yang ini ada yang tahu apa kira-kira? Pengkristalan, Pak. Pengkristalan. Ada di mana ini? Itu di laut. Di laut. Biasanya apa? Buat apa? Buat bikin garam. Nah, garam. Nah, Anda harus berlatih kreatif ya. Kira-kira kalau di proses-proses seperti ini ya, ini kelemahannya apa? Kelebihannya apa? Bagaimana nanti kita bisa meningkatkan proses pembuatan garam yang dilakukan oleh para nelayan. Nelayan garam. Ada yang tertarik bikin PKM, proposal PKM? Ada yang punya ide-ide inovatif?
nanti bisa diwujudkan dalam bentuk proposal PKM. Ini penting. Yang terakhir apa ini? Fenomena apa ini? Ini apa nih? Kaca apa? Kaca pembesar ya. Ini apa? Kertas. Nah, kita bisa melakukan pembakaran kertas dengan menggunakan apa? Kaca pembesar yang kita panaskan di matahari. Sehingga nanti di sini panasnya difokuskan. Karena panasnya fokus sehingga di sini ya bisa untuk membakar kertas. Ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam inovasi, ya, baik yang ada di rumah, yang ada di lingkungan, maupun yang ada di industri. Nah, tadi ada yang sudah menyatakan tadi, saya lebih senang belajar matematika daripada fisika, Mbak Dian ya. Nah, gimana? Harusnya kalau senang matematika, ya senang fisika. Kenapa Anda senang matematika, tidak senang fisika? Mungkin ada banyak faktor. Ada yang trauma mendapatkan nilai fisika jelek di SMA atau SMK? Nah, ini harus kita hilangkan. Jangan sampai Anda nggak senang fisika gara-gara apa? Anda punya pengalaman masa lampau yang kurang baik. Mungkin guru fisikanya dulu, atau mungkin nilainya, atau mungkin dulu pas belajar fisika Anda sering sakit, sering izin sehingga nilainya jelek, dan lain sebagainya. Nah, fisika itu kaitan dengan matematika itu sangat erat. Karena nanti fisika butuh ilmu-ilmu matematik untuk membantu memecahkan persoalan di bidang fisika. Teori-teori fisika banyak dinyatakan dengan notasi matematik. Contohnya tadi, F sama dengan sigma M kali A. PV sama dengan N kali R kali T. Ini matematika. V sama dengan I kali R. S sama dengan P kali I. Ini semuanya ilmu matematika. F sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi R kuadrat. Ini semua ilmu-ilmu matematika yang digunakan untuk merepresentasikan hukum-hukum teori-teori dalam ilmu fisika. Nah, sekarang bedanya apa? Fisika lebih berkaitan dengan dunia material, sedangkan matematika berkaitan dengan pola-pola abstrak yang tak selalu berhubungan dengan dunia material. Ini bedanya ya. Di fisika kita mempelajari persamaan diferensial. Di fisika kita mempelajari tentang integral. Di fisika kita juga mempelajari tentang limit, tentang vektor, matrik dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas apa ruang lingkup dari ilmu fisika. Ruang lingkup dari ilmu fisika itu sangat luas. Apa saja yang perlu kita bahas ya? Ada materi, ada energi, ada fenomena alam, dan juga perubahan. Nah, fisika ini termasuk dalam kategori ilmu sains
dasar. Jadi fisika itu termasuk ilmu dasar. Nah, bagaimana tentang perkembangannya? Nah, ilmu fisika itu perkembangannya termasuk sangat pesat, ya. Banyak kemajuan kita dapatkan dari ilmu fisika ini. Karena dulu awalnya ilmu fisika itu hanya berkaitan dengan masalah astronomi, perbintangan. Mulai dari zamannya perbintangan Arab, ya, Cina, Yunani, Romawi, sampai sekarang itu sudah sangat meluas. Bahkan sekarang sudah mencapai perkembangan ke bidang-bidang yang lain, ya, termasuk biofisika. Ini yang ke depan akan menjadi sebuah fenomena di era revolusi industri 4.0. Bahkan mungkin revolusi industri 5.0 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bagi di sini, ya, ini untuk bidang-bidang ilmu fisika yang nanti akan kita bahas, ya. Nah, untuk fisika 2 lebih banyak kita membahas tentang listrik dan magnet, ya. Nah, ini kalau kita lihat, ya, yang dipelajari di sini ada fisika mekanik, ada gelombang mekanik, ada optik, ada elektromagnetik, ada termodinamika, ada fisika atom dan fisika inti, ada teori kuantum, dan ada teori relativitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, terkait dengan pembagian, ya, sekarang pembagiannya lebih banyak ke sini, yaitu tentang fisika klasik, ya. Apa yang dimaksud dengan fisika klasik? Ilmu-ilmu fisika yang dipelajari sebelum tahun 1920. Sedangkan fisika modern itu adalah fisika yang dipelajari setelah tahun 1920 atau abad 20. Nah, sekarang kita masuk abad 21. Nah, kalau kita lihat di sini, bedanya apa antara fisika klasik dan fisika modern? Fisika klasik itu didasari pada prinsip-prinsip yang dikembangkan sebelum munculnya teori kuantum, ya. Sedangkan untuk yang fisika modern itu adalah yang dikembangkan setelah abad 20, ya. Yaitu fisika dalam skala atomik atau subatomik dan partikel bergerak dalam kecepatan tinggi. Ini yang membedakan, ya. Nah, ini tadi untuk mendapatkan ilmu fisika, ya, maka kita perlu yang pertama, ya, melakukan pengamatan, melakukan pengukuran, ya, menetapkan hukum, melakukan eksperimen, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kesimpulan, ya, dari ini, ya. Oke, ya. Nah, terakhir untuk apa namanya ilmu fisika ini sekarang kita sudah masuk di revolusi industri 4.0. Nah, perkembangan ilmu fisika ini sangat kompleks, ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi yang muncul pada revolusi 4.0, yaitu adalah yang pertama, segala sesuatu sekarang sudah dalam bentuk online. Pembayaran sudah dalam bentuk digital ekonomi. Peralatan-peralatan sudah dikembangkan dengan konsep IoT. Muncul artificial intelligence, big data, robotik, print 3 dimensi, autonomous machine, machine learning. Dan ini membawa konsekuensi terhadap disruption teknologi. Ya. Nah, ini beberapa contoh, ya, aplikasi dari ilmu-ilmu fisika, ya, ini di bidang transportasi yang sangat populer sekarang, ya, yaitu kereta maglev. Yang kedua di sini, ya, sekarang sudah banyak berkembang, ya, apa namanya bidang-bidang untuk mobil listrik. Nah, salah satu yang nanti menjadi masalah bagaimana melakukan pengecasan. Ini pengecasan di teknologi yang terbaru sudah menggunakan wireless charging.
ya. Oke, saya kira itu untuk pengantar ya ilmu fisika 2 ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup? Cukup, Pak. Kalau cukup ya, untuk terakhir kali ya saya ingatkan minggu depan ya materi kita akan membahas tentang elektrostatika. Nah, elektrostatika nanti ini ya saya share dulu. Silakan nanti ya kelompok 1 membahas ini. Kelompok 1 nanti isinya 2 orang ya. Tolong nanti koordinator kelas atau ketua kelas membuat daftar di sini. Nanti tolong dibuatkan grup ya. Saya dimasukkan di grup. Nah, nanti di sini untuk materi 1, 2, 3 dan seterusnya nanti tolong diplot siapa yang nanti presentasi materi yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Bisa difahami semuanya? Bisa, Pak. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.